Oke, kali ini kita akan membahas soal ujian mandiri UGM tahun 2006 kimia. Di sini ada suatu atom X namanya, mempunyai konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Oke, coba kita gambarkan. Jadi atom X ini punya konfigurasi yaitu adalah 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p6, dan 3s2. Nah, perlu diketahui untuk kita menentukan elektron valensi itu bagaimana. Nah, jadi ada beberapa rumus untuk menentukan elektron valensi. Yang pertama itu, kalau misalnya P, X, kemudian SY, nah S-nya belakangan, berarti nanti elektron valensinya itu sesuai dengan pangkat S-nya itu, yaitu bernilai Y. Jadi di sini elektron valensinya sama dengan Y. Tapi kalau misalnya S-nya duluan nih, kemudian P-nya belakangan, maka nanti nilai elektron valensinya itu adalah Y ditambah X. Y ditambah X. Nah, di sini kalau kita lihat nih, P dan S, berarti pakai format yang mana nih? Pakai format yang pertama. Artinya nanti elektron valensinya itu senilai 2. Nah, didapat nih, elektron valensinya senilai 2. Nah, perlu diketahui, catatan, untuk mencapai kestabilan, maka diperlukan yang namanya aturan oktet. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya elektron valensinya itu dia 1, 2, atau 3, maka dia akan cenderung yang namanya melepas. Kalau melepas itu nanti tandanya positif. Nah, kalau elektron valensinya 4, 5, 6, 7, maka cenderung menangkap misalnya 4 supaya jadi 8, karena oktet kan ya, oktet itu dia harus jadi 8. Maka perlu 4 elektron. 5, dia memerlukan 3 elektron dan seterusnya. Nah, kemudian kalau elektron valensinya 8, ini udah stabil. Atau yang namanya aturan oktet. Nah, di sini kalau kita elektron valensinya 2. Nah, kalau 2 artinya dia cenderung apa nih? Cenderung yang namanya positif atau melepas. Melepas berapa supaya jadi 8? Nah, tentunya melepas 2. Jadi kalau dia elektron valensinya 1, maka melepas 1. Kalau elektron valensinya 2, maka melepas 2. Kalau elektron valensinya 3, maka melepas 3. Berarti X ini cenderung melepas 2. Positif 2. Karena elektron valensinya 2. Nah, di sini mana nih yang sesuai? Yang A kah, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Nah, misalnya yang A. Yang A tuh dia H sama X. Nah, H itu jangan lupa, H itu dia muatannya positif 1. Ditambah X-nya itu positif 2. Nah, ini tidak memungkinkan nih. Berarti ini salah. Kemudian yang B. Yang B ini XCl. Oke. XCl ya. Nah, X itu kan dia positif 2 ya. X itu positif 2. Nah, kalau Cl muatannya berapa? Cl muatannya negatif 1. Artinya kalau kita jadikan suatu senyawa, nanti muatan X ini jadi jumlahnya Cl. Dan muatan Cl jadi jumlahnya X. Berarti kalau kita gabungkan jadi XCl2. XCl2. Tapi di sini XCl aja, berarti ini salah ya. Yang A salah, yang B salah.
Kemudian yang C. Nah, yang C ini juga salah nih, karena Ca itu dia muatannya positif 2. Nah, sedangkan X itu muatannya positif 2 juga. Nah, ini salah ini. Positif sama positif ini salah. Harus ada yang bermuatan negatif, ada yang harus bermuatan positif. Kemudian yang D. Yang D ini dia adalah X SO4. Oke. X itu dia muatannya positif 2 ya. Nah, SO4 muatannya berapa? SO4 muatannya negatif 2. Nah, berarti kalau kita gabungkan jadi suatu senyawa, maka nanti muatan X ini jadi jumlahnya SO4 dan muatan SO4 jadi jumlahnya X. Berarti X-nya ada 2, SO4-nya sebanyak 2. Nah, karena di sini dia sama-sama 2, bisa kita bagi nih. 2 bagi 2 semua. Nah, 2 bagi 2 kan 1 kan ya. Otomatis nanti senyawanya jadi XSO4. Nah, jadi jawabannya yang D. Yang C saya. Nah, yang ini juga ini kurang tepat, yang ini. Kenapa kurang tepat? Oke. Kalau kita tuliskan nih. Jadi yang E itu kan dia ada X sama PO4. Nah, X itu dia muatannya positif 2. Nah, kalau PO4 muatannya negatif 3. Nah, kalau jadikan suatu senyawa, maka nanti muatan X ini jadi jumlahnya PO4 dan muatan PO4 jadi jumlahnya X. Berarti X-nya 3 dan PO4-nya sebanyak 2. Tapi ini kebalik nih. Nah, jadi jawaban yang tepat yang D. Oke, semoga bisa dipahami mengenai ujian mandiri UGM 2006 ini.